Oke, Siapa ini? jumpa lagi teman-teman. Nah, sekarang saatnya nostalgia ya. Jumpa lagi dengan teman saya yang sudah berapa tahun ya? 2 tahun mungkin. Sudah mungkin 1 dekade. Enggak lah, kalau 1 dekade ya jumpai lah. Tapi kan ya memang lama nggak ketemu. Ya, Ya, temu kangen. mumpung di momen Idul Fitri seperti ini. Betul. Kita pembahasan ringan aja ya seputar kehidupan yang kita lakukan selama tidak berjumpa. High and lows, ya kan? Kehilangan orang tua, ya kan? Bapak apa bu ya? Ibu Saya juga kehilangan ibu sebelumnya di tahun 2019. Teman saya Alvin ini di tahun 2021. 2021. Momen kehilangan seorang ibu menurut Alvin gimana? Gimana ya jelaskannya? Karena ibu itu adalah cinta pertama anak laki-laki. Ya kan? That's right. Saat pertama kali ngerasa kehilangan itu waktu itu aku habis dari rumah sakit toh. Ya toh. Waktu itu sakit di Ramadan. Yang sakit siapa? Ibu, bapak. Oh. Yang sakit kan bapak, tapi yang dipanggil dulu itu ibu saya. Okay. Jadi momennya waktu itu di bulan Ramadan tahun 21. Waktu itu urgent kita ke rumah sakit Islam di daerah Ketintang sana. Ketinang. Nah, momen itu aku ngobrol sama kakak. Karena kan orang tua semuanya sakit ya kan. Okay. Semuanya sakit. Bagaimana ini kita harus membagi siapa yang pulang, siapa yang stay. Akhirnya aku yang disuruh pulang lah aku. Okay. Pulang setelah ibuku menunggu lama itu mau dipindahkan ke ICU. Nah itu sudah dapat tempat toh. Akhirnya pulang pamit sama kakakku. Sebelum itu aku beli makan dulu. Habis itu mampirlah ke warung makan. Pukul 1 kalau nggak salah, 1 dini hari ya. Nah baru sampai mungkin kalau nggak salah baru duduk 30 menitan ada telepon. Okay. Masku telepon, tak angkat, ibuku sudah nggak ada katanya. Loh, aku kok ditilap. Padahal sebenarnya jaga, tapi kan lagi di luar. Bukan jaga, waktunya memang dibagi karena di rumah nggak ada yang jaga bapak tuh. Ketika meninggal bukan Alvin yang ada di situ. Ya. Yang meninggal itu ibuku, masku yang ada di sana. Nah setelah itu aku akhirnya pulang, ngontek ke saudara-saudaranya ibu, langsung lah dimakamkan di kelahirnya ibu di Mojokerto, kota Mojokerto. Nah aku ngerasa logik waktu itu masih bisa berpikir bahwasanya memang ini bukan punyaku, ini punyanya Tuhan. Akhirnya setelah momen rasa kehilangan itu mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu baru ngerasa kehilangan banget karena sudah nggak ada sosoknya itu. Itu sih yang sampai sekarang masih kepikiran kadang. Memang ya seorang ibu adalah yang mengasihi, yang setulus-tulusnya kasih itu adalah ibu, ya kan? Ya. Layaknya Nabi ke umat-umatnya. Yang paling berkesan momen ketika masih almarhumah hidup apa? Momen yang berkesan itu ya untuk saat ini
Yang aku rasakan ya sudah nggak ada yang nyuruh, sudah nggak ada yang ngomel itu sih. Iya. Kalau dulu kan kita diomelin, dimarahin begini-begini kan Makan. kita marah toh. Kadang-kadang apa sih? Nah, tapi di momen saat ini tuh kangen hal-hal seperti itu, sekecil itu. Gitu. Betul. Saya dulu teringat memang ketika kecil ya, STTK itu selalunya kita bermain ya, berangkat pakai menggunakan sandal, tapi ketika pulang kita pasti nggak pakai sandal. Dan kita ayo cari sandalmu di mana. Itu momen itu membekas. Jadi dan hal-hal seperti itu banyak yang terjadi. Mungkin kita ditoelin, mungkin kita diomelin kalau kita nggak belajar atau seperti apa ya kan. Hal-hal itu membuat kita sangat rindu, apalagi pas momen kita masih kuliah ataupun kita ya masih SMA. Ini rumah apa kamu anggap kos-kosan aja? Ya kan? Hanya kamu buat tidur, tapi pagi sarapan, berangkat, pulang lagi, terus berangkat lagi. Repeat. Iya. Pernah terbayang terus senyum sendiri nggak? Pernah. Ketika sendiri mesti. Kalau apalagi di kamar mandi ya, selalu keinget. Ada aja momen mesti. Tapi alhamdulillah sih aku nggak merasa apa ya, karena wasiatnya ibuku itu aku kan disuruh jadi pendidik tuh. Oke. Akhirnya membuat landasan untuk menjadi seorang pengajar itu ya Iya, dari ibu. Almarhumah ibu itu. Sebelumnya aku kan kerja di itu sih, pindah-pindah dari yang awalnya sales mobil, habis itu apa di manufacturing bikin corrugated gitu. Padahal untuk masalah uang itu lumayan kalau di perusahaan-perusahaan tuh. Saya bisa ngasih orang tua, tapi keinginan ibu itu yang harus tak wujudkan. Sampai akhirnya tahun 2019 itu aku resign, masuklah aku ke sekolah sampai sekarang. Walaupun memang gaji seorang guru itu kan nggak seberapa, tapi ada hal yang harus dilakukan untuk hal tersebut agar nggak kecewa. Menjadi seorang pengajar, guru, dosen ataupun pengajar lainnya itu bukan soal profesi apa-apa, tapi soal panggilan hati. Betul sekali. Ya kan? Ketika guru difungsikan keinginannya untuk mengajar dan untuk mengisi kekurangan ekonomi, ya sudah pasti di situ ada tendensi yang ujung-ujungnya untuk ekonomi. Tapi ketika panggilan seperti Alvin ini, insya Allah ya moga-moga menjadi guru yang bersahaja. Insya Allah. Hebat. Lama nggak jumpa kita membahas orang tua. Dan memang ketika kita asyik dengan kehidupan masing-masing sebelum ketemu ini sudah melewati banyak hal. Dulu kita ketemu, saya belum menikah, belum punya anak, ya kan? Terakhir. Sekarang Alvin lagi proses untuk mencari jodoh, bukan mencari sih, ya kan? Tapi proses ke memantapkan diri arah yang di bapak. Oke. Sudah berapa lama? Saya menikah di tahun 2020. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Bagaimana rasanya menjadi bapak? Seorang Wisnu Menikah 2020, mempunyai momongan di 2021. Jadi alhamdulillah langsung dikasih, dan di situ kita belajar ketika menikah itu adalah cinta itu memang butuh. Tapi yang terpenting adalah komitmen. Ketika usia pernikahan mungkin 5 tahun sampai seterusnya, bullshit kita ngomongin cinta. Tapi itu adalah full komitmen untuk membahagiakan satu sama lain. Tapi dilandasi dengan rasa cinta itu harus wajib. Bagaimana kita ya mengslowkan ego kita masing-masing ketika pasangan kita lagi
egonya tinggi ya kita harus slow. Ketika kita lagi naik, pasangan pun harus slow. Apalagi ketika memiliki anak. Ya, ketika memiliki anak pasti penuh pertimbangan lah. Dalam cara mengajar, cara kita bersikap di rumah, yang dulunya kita seringkali keluar malam, ngobrol, ngopi, tapi ketika sudah berkeluarga kita harus meminimkan itu untuk keluarga. Siap-siap menikah tentang bagaimana cara kita menurunkan ego, layaknya kita menyembah sang pencipta. Ya. Itu sih asik, menikah asik, sangat asik, keren, dan rezeki pun datang di arah yang tidak terduga. Itu memang ada ya, bener-bener Real kamu rasakan? real saya rasakan. Tuh. Apalagi ketika anak pertama mau melahirkan, kita tidak ada spare, tahu-tahu ada aja rezeki yang turun entah dari mana. Prosesnya istimewa. Banyak teman-teman yang bilang seperti itu. Tapi ada cerita bahwasanya kemarin aku habis tanya-tanya temanku yang masih single juga toh, yang aku nggak expect dia bilang itu, bahwasanya dia kan di atasku jauh toh, kalau nggak salah 3 tahun lebih tua di sana. Tanya lah aku, kamu nggak pengen merit lah? Apa yang dia jawab? Kok aing dan MS ku gak ono. Men, itu sesuatu yang saya saja menikah itu posisi ibu saya sudah tidak ada. Itu penyesalan yang terdalam. Makanya Itu penyesalan yang sangat terdalam. Sebelum meninggal itu saya sempat di rumah sakit mengajak calon saya yang sekarang jadi istri saya. Itu beliau pun merasa lega. Baru setelah itu 1 hari setelahnya ibu saya meninggal. Berarti kan memang seorang orang tua ini sebenarnya menunggu sesuatu, yaitu apa sih? Menunggu anaknya ya mungkin menikah, mempunyai cucu dan sebagainya lah. Mungkin masing-masing pribadi orang memiliki keinginan sendiri. Tapi setahu saya kita kan belum pernah jadi orang tua waktu itu. Nah sekarang saya mengalami, otomatis yang saya alami ketika memiliki anak, nantinya kita ingin melihat anak kita menikah, mempunyai anak, keturunan yang solehah. harapan. Harapan. Aku nggak expect dia bilang begitu. Fuck. Kok bisa cok ngomong kok ngono? Karena dia menurutku masih memikirkan masalah finansial. Padahal kamu bilang kan orang menikah rezeki kan ada aja kan. Menikah adalah menurunkan ego. Ketika menikah tujuannya untuk finansial yang lebih baik, itu salah. Karena dia mikirnya kan takut nggak bisa makan anak orang atau apa. Ya itu boleh orang itu boleh merasakan takut, tapi tidak boleh ketakutan. Itu sesuatu Ketakutan. hal yang sangat beda. Seperti itu. Ketika takut wajar. Misal saya takut akan adanya gempa bumi, wajar kan? Tapi ketika saya ketakutan, itu ketika kita melangkah, gempa bumi kan seperti itu. That's a different words, yes, different meaning. Itulah. Terus, tapi semua orang kan pasti mati toh. Ya, iya kan. Nah, hal seperti itu kadang orang kan kalau sudah memikirkan mati kan ada rasa ketakutan tuh. Nah, untuk saat ini banyak orang itu nggak memikirkan itu, makanya mereka nggak pernah merasa ketakutan karena belum terjadi. Itu kan hal yang pasti terjadi untuk kita semua tuh. Saya pernah mendengarkan ya, ada ya motivator ataupun ustadz ataupun pembicara yang religi. Kesadaran
itu banyak jenis atau tipe. Pertama adalah kesadaran kasar dan kesadaran batin. Ketika kesadaran kasar atau kesadaran luar ini hanya bersifat yang apa kita lihat, tapi ketika kesadaran penuh atau kesadaran batin dan logika yang tersinkronisasi, itu orang bisa memikirkan apa yang di dalam pikiran dan merasakan apa yang nantinya akan dipikirkan. Itu full kesadaran. Jadi ketika tidak menyadari bahwa adanya nanti kematian, berarti itu hanya kesadaran semu yang nampak saja. Ya kan? Tuh. Ketika kita di usia-usia 30-an ini, ya otomatis kita harus bukan mempelajari atau beragama secara ritual, namun harus spiritual, karena memang agama diciptakan bukan hanya untuk ritual, tapi spiritual. Sorry. Seperti itu. Tapi kan ada orang nih yang kadang masih bingung what the differences about spiritual and ritual. Pada dasarnya itu kan ritual sama spiritual kan sama-sama wal-walnya gitu loh. Ada orang kan ada yang belum paham kadang. Coba Wisnu jelaskan tentang kata dasar tersebut. Ketika ritual itu berbasis dengan gerakan, dengan apa yang kita lakukan secara fisik. Misal kita sholat, gerakannya adalah ritual. Ya. Tetapi bacaan dan pemaknaan akan suatu ayat tersebut adalah spiritual. Ketika kita membaca misal Al-Fatihah, kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, bagaimana kita bisa mempelajari tentang spiritual itu? Spirit kan adalah ruh kan, sesuatu yang kasat mata. Makanya agama merupakan the way of life, ya kan? Bukan hanya untuk ritual kan, seperti itu. Jadi kita harus kupas lebih dalam, layaknya jeruk ketika masih utuh nih. Ketika kulit kita hanya bisa memandangi, namun ketika kita sudah kupas kulit jeruk tersebut, itu juga masih ada kulit. Ketika kita makan, baru kita rasakan, oh ini masam, oh manis atau seperti apa. Itulah spiritual. Inti dari beragama adalah spiritual. Ketika kita mempelajari agama tapi tindak tanduk kita tidak mencerminkan apa yang kita pelajari, berarti dia atau kegiatan itu masih kegiatan ritual. Ya kan? Ya. Itu menurut saya. Ya. Ya. Seperti itu. Setuju? Setuju. Ya, saya merasa memang bukan orang beragama yang taat. Karena sometimes aku kadang mikir, walaupun aku beragama tapi aku kadang tidak bisa menjalankan aturan yang sudah harus dilakukan itu dengan istiqomah. Makanya itu aku bukan orang yang baik dalam konteks beragama ya. Untuk diriku sendiri tidak ada yang terlambat. Ya. Ketika kita mempelajari tentang agama, otomatis itu harus step by step. Ya memang dimulainya semua dari ritual. Ketika kita sholat kan memang itu perintahnya, tapi di balik perintah ya kita harus gali kenapa kita harus sholat, ya, kenapa kita harus menunduk sujud, ya kan? Itu semua ada makna yang tersirat di situ. Otomatis ketika orang diberkahi dengan logika, itu akan selalu
curious, dalam arti ingin tahu. Setidaknya kita mulai mempertajam itu sebelum kita, dan saya sudah berkeluarga, dan sebelum menikah saya jujur aja agak mendalami tentang agama yang saya anut. Ya. Saran saya untuk Alvin ya harus seperti itu. Ya, apalagi kita nanti menjadi bapak kepala rumah tangga, otomatis syariat itu kan dasar. Nah, kita lakukan dulu step by step. Otomatis kita akan menjadi kepala keluarga insya Allah yang baik. Masa kita mau bekerja aja ada lulusan S1, S2, S3, tapi kita mau menjadi kepala bagian rumah tangga tidak memiliki sertifikat apa-apa. Logika. Ya, seperti itu sih. Masih kasih. Sudah lama kita tidak berbincang soal keseharian dan hal-hal seperti inilah. Next plan untuk kehidupan apa? Sertifikasi atau apa? Sertifikasi sih mau jalan. Tinggal nunggu panggilan lagi. Kan sudah dipanggil, cuman kan nunggu giliran belum. Ngajar SD? Iya. Wah, ngajar SD itu kita harus menjadi teman mereka ya. Ya. Menjadi sosok yang diidolakan anak-anak. Itu sungguh bertolak belakang dengan saya yang dulu. Kamu tahu kan saya bagaimana dulu orang yang paham. Bertindak apa yang tidak dipikirkan. Iya. Ketika dipikirkan tidak jadi bertindak. Tapi sekarang kan rasanya itu ya mungkin karena usia yang lebih dewasa, lebih bisa berpikir rasional. Jadi tapi karena mereka semua itu saya bisa melanjutkan hidup. Tawa-tawa mereka itu membuat hari-hari saya lebih baik ketika kehilangan seorang ibu. Itu hiburan saya waktu bekerja. Nice. Jadi ada momen di mana dirimu enjoy dengan profesi sekarang. SD kelas berapa yang diajar? Semua. Kelas 1 sampai kelas 6. Khusus pelajaran apa? Bahasa Inggris. Nice. Metode khusus ada nggak dari kelas 1 sampai kelas 6? Ada, setiap kelas itu per fase ya. Setiap fase itu untuk fase A, B, C kan untuk fase A itu kelas 1, 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Jadi setiap fase itu ada metode-metode yang harus kita lakukan. Keren. Nggak nyangka temen baik menjadi guru. Saya juga nggak expect sama hidup saya dulu. Tapi Tuhan Allah membawa ke jalur yang. Wisnu sendiri bagaimana dulu? Apakah ada pemikiran untuk menjadi seorang kontraktor? Saya bukan seorang kontraktor, bukan. Tapi staff dari pimpinan perusahaan. Iya, tidak menyangka juga karena saya saja kuliah itu baru saya ambil ketika saya bekerja. Dan itu pun melenceng sekali dari profesi. Sarjana ekonomi, dan sekarang ya insya Allah lanjut S2, tinggal tesis ya. Ini masih proses untuk pembuatan tesis, dan sekarang baru satu bidang. Jadi Master of Economy? Bukan. S1 memang ekonomi. S2-nya? Keduanya teknik sipil. Teknik sipil. MT lah ya. Magister teknik. Di? Saya di Narotama. Gitu. Jadi kehidupan membawa ke tempat dan posisi tidak nyaman. Namun bagaimana cara kita
mengarahkannya ke nyaman. Di tempat pekerjaan akhirnya menemukan jodoh, ya kan? Dan sampai sekarang 10 tahun ini ya alhamdulillah high and lows, tapi tetap show must go on. Ya, so mas kawan. Keren. Sang pencipta ini menciptakan alur yang sangat-sangat kompleks dan keren. Bayangkan, setiap manusia memiliki pemikiran, dan pemikiran itu liar, ya kan? Dan setiap orang memiliki sidik jari berbeda-beda, Bener. bentuk wajah yang berbeda-beda, mempunyai takdir yang berbeda-beda, namun kembalinya tetap sama. Entah kita di mana kembalinya nanti, tapi yang jelas kita akan mengalami fase kematian. Amazing. Ya. Aku sempat dulu waktu era-era kita kuliah S1 pernah berpikiran bahwasanya pernah di titik terendah nggak? Pernah? Semua orang pasti pernah ya kan? Pasti pernah. Aku sampai pesimis dan bilang sama Tuhanku, karena nggak tahu aku mau kemana ini, ya toh, tanpa arah. Karena setauku dulu waktu sebelum kita dilahirkan sama Tuhan di dunia ini kan pasti ada perjanjian dengan Tuhan toh. Ya. Namun hal tersebut di reset, dihilangkan karena kan kita bayi toh. Nah sebelum ruh itu kan masuk ke dalam dunia rahim, itu kan ada perjanjian pasti kan. Betul. Perjanjian sama Tuhan bahwasanya aku Tuhanmu, kamu akan kujadikan seorang manusia. Nah setelah perjanjian tersebut di reset, kita kan nggak tahu apa-apa. Nah setelah mulailah kehidupan sampai akhirnya usia di atas 20-an, berpikirlah, kita baru bisa berpikir secara logika toh. Baru menemukan atau proses menemukan? Proses Tujuan waktu itu. Proses waktu itu. Oke. Sampai aku bisa ngomong sendiri dengan diriku, sama Tuhan ya, ngomong begini aku. Ini baru aku buka di sini loh. Oke. Tuhan, aku kudu ya opo? Aku gak ngerti. Nah aku kepingin nge-cheat, aku kepingin ngerti Lauful Mahfud, tak deloki saiki. Ben ngerti aku arahku nang ndi. Sampai aku kayak ngono pun. Katanya kan Lauful Mahfud semua ada di sana toh, alur kehidupan kita tuh. Oke. Terus. Asik. Sampai aku pernah berpikir sampai ke arah sana. Akhirnya itu bener-bener aku dibawa. Akhirnya ya wes, setelah itu taat lah aku, mencoba taat, kembalilah aku nggak taat. Begitu saat seterusnya. Memang iman itu perlu dicas. Makanya kan ada sholat Jumat. Ya. Seminggu sekali kita harus mengecas, mengisi memori kita dengan ceramah yang menguatkan keimanan. Kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang keimanannya stabil. Ya kan? Kita hamba yang selalu harus mengecas iman tersebut. Dan konteks ini saya bangga dengan salah satu teman kita, Bang Bambang. Oh ya, I see. Bang sudah menemukan apa yang dulu kita sering bincangkan. Tuhan itu gimana, tujuan kita apa, untuk apa kita hidup dan sebagainya. Dan dia sudah menemukan. Dan alhamdulillah saya juga sudah menemukan ketika mau menikah, saya mempelajari agama yang saya anut. Itulah. Tidak 100%, namun setidaknya berprogres. Benang merah yang saya ambil adalah ketika kita beragama dan mempelajarinya, otomatis kita tidak boleh terbimbing
bingkai di satu bingkai ritualisme. Kita harus lebih masuk ke dalam mengenai apa yang disebut dengan spiritualisme. Spiritualisme pengalaman orang masing-masing itu berbeda. Tidak bisa kita kamu Vin harus seperti ini, seperti ini. No. Biarkan Allah mengalirkan waktu dan kesadaran itu ke dirimu atau ke masing-masing orang. Seperti itu. Jadi kita percuma juga membicarakan tentang hal spiritual, namun pengalaman orang nantinya pasti akan berbeda-beda. Tidak akan sama. Itulah. Keren kan? Kadang kita ada ayat yang menuliskan bahwasanya Allah itu dekat, ya kan? Nah terus kadang kita kan Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai yang kita prasangkakan, bener kan? Iya. Nah jadi kadang ini ngomongin saya sendiri, bukan orang lain. Sampai kita berpikir seperti itu, Allah itu maha baik, memang baik. Allah itu maha penyayang, memang penyayang, pemaaf juga. Tapi kadang terlalu kita memikirkan dengan hal-hal seperti itu, kita keblinger kadang. Contoh, Allah Tuhan lo maha pemaaf, gak popolah sekali-sekali aku melakukan hal yang dilarang. Nah, Tuhan lo maha pemaaf, pasti dimaafkan toh. Enak kalau urusannya sama Tuhan. Tapi kalau sesama manusia sulit. Jadi ada yang memang hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Ketika kita memiliki salah dengan Allah, kita bertobat dengan sesungguhnya, insya Allah akan memaafkan. Tapi janganlah kau mempermainkan Allah. Ya kan? Perlu digarisbawahi itu. Namun ketika bermasalah dengan sesama manusia, otomatis kita harus meminta maaf sampai orang tersebut memaafkan. Dan juga kita kan nggak tahu hatinya orang bagaimana. Betul. Makanya ketika kita mempelajari suatu agama tapi tindak tanduk kita tidak mencerminkan itu, berarti kita masih perlu belajar. Bukan gagal, tapi perlu belajar. Tidak ada kata gagal sebenarnya. Yang ada adalah pembelajaran. Ketika kita tidak ada satu genggaman yang disebut agama dan pattern atau rules agama, ya hidup kita akan terombang-ambing. Serius. Entah kita mau tujuan ke mana, ya kan? Terus apakah kita hanya untuk hidup, ya dilahirkan, hidup, terus mati. Ya kan? Nah itu temukanlah sendiri. Kalau saya sudah menemukan itu, nanti pasti akan ada di mana fase menemukan itu. Pasti nanti berkeluarga, pasti akan menemukan. Cuman waktunya telat atau tidak, sebelum meninggal atau enggak. Iya kan? Kalau mepet sebelum meninggal, ya itu yang terlambat. Tapi kalau ya berapa tahun sebelum meninggal atau seperti apa di pertengahan kehidupan kita, alhamdulillah masih bisa mengamalkan. Asik. Ya kan semuanya kan ada perhitungannya. Anggaplah kita usia ini sampai 65 lah ya. Kita sekarang usia di atas 30-an ya. 31 ya. 30 tahun kemarin anggaplah kita yang kurang tahu, kurang paham masalah tentang agama. Ya kita kurangi 10 tahun lah, 20 tahun lah. Oh ya. Oke. Di 20 tahun kemarin berarti kan. Berarti masih ada insya Allah spare 30 tahun lagi. Berarti agar menjadikan timbangan lebih ke arah yang baik masih ada waktu kan? Sangat banyak ya. Sangat banyak. Ya kita mulai dari hal yang sangat
Sederhana. Sederhana aja. Kita dituntun sunnahnya menikah, ya menikah. Dituntut untuk membahagiakan istri dan anak, ya kita membahagiakan istri dan anak. Berlebih-lebih ketika orang tua masih ada sekarang. Mungkin saya tinggal papa, Alvin tinggal papa, ya kita bahagiakan. Dan membahagiakannya bukan semata-mata dengan materi. Ya. Mungkin dengan kehadiran kita. Kehadiran Waktu ketika kita. dibutuhkan, ya kan? Perhatian, mungkin ngobrol bareng, ya kan? Mungkin dengan menikah, mempunyai keturunan, itu sudah cukup untuk seorang orang tua ya. Berbakti lah otomatis. Jadi jangan sia-siakan ketika orang tua kita masih utuh. Benar sekali. Karena ya teman-teman kalau seperti kita ini kan sudah tidak ada ibu ya, orang tua perempuan ya, berarti pintu surga kita tertutup separuh ya, ibaratnya seperti itulah ya kan? Karena ketika masih ada orang tua perempuan, otomatis pintu surga masih terbuka lebar. Dan ketika kita menikah, mertua perempuan itu akan menjadi pengganti. Begitu ya? Betul sekali. Seperti itu. Kalau kita laki-laki, ya kan? Dan saya pernah mendengar ini ya, kisah ya, mungkin ketika suami istri, misal kita posisi laki-laki, istri perempuan itu cerai pun, itu mahram kita tuh masih sama ibu mertua, dan istri kita mahramnya sama masih bapak mertua kita. Jadi tidak ada mantan ibu mertua atau bapak mertua bagi istri ataupun bagi kita untuk ibu mertua. Ya, derajatnya masih tinggi daripada istri kita nantinya. Istri ada mantan istri, tapi mantan ibu mertua tidak ada untuk laki-laki, dan sebaliknya untuk perempuan. Seperti itu. Kalau tidak salah dengar dan tidak salah memahami, ya disclaimer-nya itulah. Harus belajar mengenai agama sebelum menikah. Di Kristen pun juga sama, Katolik Kristen itu malah ada sekolahnya. Seperti teman kita ya Hendy Limawa itu, sebelum menikah dia ada pelajaran-pelajaran. Dan di Islam pun kita seharusnya harus mempelajari tentang itu. Ya walaupun saya bukan seorang muslim yang benar-benar taat, tapi setidaknya kita mempelajari itu. Kalau muslim taat, saya nggak vaporan. Iya kan? Asik. Ya. Saya sendiri nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ingin membuat podcast seperti ini dan terlintas menghubungi dirimu. Nah, saya juga nggak expect. Kok tumben Sabun nih telepon aku? Kok tumben berapa tahun ini kok nggak ada kabar tiba-tiba telepon? Kan nomor kan nggak ada nama, tapi kan ada Wisnu iki sopo? Temanku SMA, koncoe Kevin apa sopo? Kan siapa nggak Wisnu namanya? Yang tak kenal. Tak pastikan. Oh iya Wisnu. Kita bikin janji. Nice lah. Tapi pertama yang kamu pikirkan apa kok tiba-tiba suddenly call me? Saya melihat beberapa tahun lalu dirimu ketol ya untuk podcast. Ya mungkin setiap 2 minggu sekali ada yang bahan di upload. Ya sedikit-sedikit mendengarkan. Oke, waktu itu masih belum ada hasrat lah. Akhir-akhir ini banyak ya podcast yang mendidik. Banyak sekali podcast mendidik. Ya, saya juga ingin ibaratnya untuk bermanfaat lah. Walaupun ilmu yang kita miliki saat ini sangat minim, setidaknya kita belajar berprogres.
Saya sangat excited kamu telepon saya. Apalagi momen-momen masih lebaran toh. Ya, Yaps. saya sempatkan waktu untuk bertemu. Dan saya nggak expect bahwasanya tempat ini sangat proper sih. Ini kenang-kenangan dari bapak saya nanti. Jadi memang bapak saya membangun rumah di belakang ini sebenarnya dulu bukan tempat yang enak untuk ditongkrongin seperti ini. Ya hanya tempat cuci piring, tempat cuci baju. Ya namun entah kenapa bapak saya ingin membuatnya seperti ini. Dan ini hasil karya bapak saya sendiri. Ketika dibantu tidak mau. Ya udah. Seperti itu. Berarti Wisnu pernah nggak berpikiran bahwasanya aku itu nggak mau hilang begitu saja di dunia ini, tapi harus ada sesuatu hal yang dikenang. Ya. Pernah? Pasti. Entah itu secuil ilmu, entah itu apa kreasi yang saya bikin, termasuk hal-hal ya podcast seperti ini lah, long lasting. Mungkin ketika ini kita save, kita publish, anak kita beberapa tahun kemudian atau berpuluh tahun kemudian ketika rindu bisa melihatnya. Jujur saya setelah menikah menjadi seorang laki-laki yang family man. Saya tidak mau merasa gagal menjadi orang tua, baik secara materi maupun secara pendekatan terhadap keluarga. Itu saya tidak mau untuk gagal di situ. Makanya kenapa saya harus belajar dan bekerja. Seperti itu. Itu akan terbentuk sendiri. Pasti. Ketika kita dalam kesadaran penuh ya. Kalau kesadaran hanya sebatas kesadaran untuk semu. Ya banyak orang tua yang menyiksa anaknya, laki-laki yang menyiksa istrinya, banyak sekali. Ya, jangan sampai terjadi di pribadi kita masing-masing. Seperti itu. Sudah setengah jam lebih. Lanjutlah. Tapi mungkin rencana Tuhan gak sih, Bang? Kok bisa kamu telepon saya? Kok bisa kamu kepikiran saya? Ya memang tidak sehelai daun gugur tanpa seizin Allah. Ya otomatis pasti setting. Ya mungkin dari sini mungkin bisa menjadi hal yang Positif. Bermanfaat untuk kita semua ya. Betul. Ya setidaknya kita memberikan secuil kehidupan lah untuk entah itu ilmu atau apa ya kan, yang kita sharing ke sosial media atau ke sesama. Apalagi membahas soal pemerintah saat ini tuh wow, tidak ada habisnya. Peta politik yang tidak terdeteksi ya. Sangat-sangat menyayangkan lah di akhir-akhir ini di kepemimpinan presiden yang baru dilantik ini. Tapi terlalu dini untuk menjudge. Ya kita berharap yang terbaik lah. Saya tidak mau terlalu panjang lebar untuk membicarakan politik karena saya bukan siapa-siapa. Betul. Saya tidak punya defensif yang sangat besar untuk menahan itu semua. Memang. Apalagi ini akan ditonton untuk banyak orang.
Besok ngajar jam berapa? Pagi, besok masih halal bihalal, belum pembelajaran. Jam 6 harus sudah di sekolah. Hafal murid-muridnya. Hafal. Tapi yang udah lulus kadang lupa. Kalau sih masih di sekolah hafal. Sudah lah. Boleh Insyaallah. ditutup Mas Alvin. Oke, thank you very much for watching and listening. Saya Alvin Reza Nurfahmi bersama Wisnu Wicaksono. See you next time. Bye bye. Bye bye. Ciao.